Acara ini dipersembahkan oleh Sari Jahe Asli Keraton. Itik itik itik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pemirsa Malang TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat manusia, dari sejak khalqiyahnya, dari fitrahnya, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertaat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu hanya untuk ibadah. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Wa ma khalaqtu, saya tidak menciptakan al-jin, jin, a'ins, manungsa, illa liya'budun, hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini menunjukkan, ayat ini menunjukkan berarti penciptaan jin dan manusia itu dulu jin. Kalau dari apa? Dari susunan katanya. Berarti ketika kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala hanya untuk beribadah, maka dengan demikian kita sebagai manusia itu tidak lepas dari apa? Hubungan dengan masyarakat lain. Karena di situ gandingannya jin dan ins. Dan begitu. Dan demikian siapapun kita, hidup dimanapun kita berada, tidak akan bisa hidup sendiri, pasti membutuhkan orang lain. Terutama apa? Kita dengan tetangga kita. Kita, bagaimana cara kita hidup berdampingan dengan tetangga kita. Makanya saya menukil dari sebuah hadis, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jaro." Barang siapa, indahnya di sini man kana yu'minu, dan selanjutnya di sini menggunakan kata-kata man. Kalau ditinjau dari ilmu nahwu sharafnya di sini man adalah man mausul mustarok. Berarti itu dilalah menunjukkan kepada kita man itu barang siapa. La farqa baina ajam wal Arab, la farqa baina Indonesia dan apa? Dan Pakistan. La farqa baina Ambon dan Malang. Tidak ada perbedaan, itu ingkut di dalam kata-kata man. Dan demikian barang siapapun orangnya itu, la farqa baina rajul wal mar'ah, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Qom yu'minu, kau merasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal yaumil akhir, dan hari akhir, fal yukrim jarahu, maka muliakanlah tetangganya. Dan di sini indahnya hadis itu menggunakan fal yukrim jarahu, menggunakan apa? Menggunakan fi'il amar. Ilmu usul fikih mengatakan al aslu fil amr al wujub, menunjukkan berarti menghormati orang yang sebelah kita atau tetangga kita itu ada hukumnya wajib. Al aslu fil amr adalah al wujub, berarti hukum asal dari amar adalah suatu kewajiban. Dengan demikian ini menunjukkan kepada kita ketika kita bertetangga, makanya kata-kata jar itu jejeran, itu jar itu orang yang di sebelah kita, bersebelahan dengan kita, itu nama tetangga, mana wajib kita muliakan. Dan demikian ketika itu kita itu berjejer, berdampingan dengan orang lain, itu hukum kita wajib kita muliakan. Maka disebutkan man ini la farqa bainal islam wal muslim. Meskipun tetangga kita non muslim, wajib kita muliakan, karena redaksinya menggunakan man, tidak menggunakan Islam, tapi tidak. Itu indahnya Pak, indahnya hati seperti itu. Makanya entah itu tetangga kita beragama apa, entah itu baju kuning atau baju putih, entah itu baju biru atau baju merah, sepenting kalau wujudnya man, manusia, wajib kita muliakan. Tidak pandang bulu, gitu. Karena apa? Kalau kita lebih dalam lagi, ilmu balaghahnya menunjukkan adalah man di sini adalah man lil aqil. Man menunjukkan apa? Menunjukkan orang berakal. Berarti dalalah menunjukkan bahwa ketika orang itu punya akal, fal yukrim jarahu, pasti akan memuliakan tetangganya.
Berarti kalau orang itu memuliakan tetangganya, pasti dia punya akal. Berarti kalau di mampu mukhalafah, ya kan? Ketika orang itu tidak memuliakan tetangganya, maka dipertanyakan akal sehatnya, akal warasnya. Bisa waras atau sudah gila? Itu seperti itu. Makanya itu menggunakan man lil aqil, orang yang punya akal. Dengan demikian, ketika kita hidup bersebelahan dengan orang lain, siapapun itu wajib kita muliakan. Terutama kita di bulan suci Ramadan, untuk ajang mensucikan diri kita, untuk ajang bagaimana kita hidup dengan tetangga dengan baik. Karena tidak mungkin kita hidup dengan tetangga kita tidak punya salah, pasti punya salah. Karena apa? Ibaratnya adalah piring, ketika berdekatan itu pasti bentetan kalau orang Jawa seperti itu. Dengan demikian, marilah kita kuatkanlah kerukunan kita antar sesama. Maka di Indonesia sudah bagus. Ada apa? Ada rukun tetangga, namanya RT. Itu bagus. Bagaimana RT itu merukukan tetangga-tetangga? Itu sesuai dengan hadis baginda Rasulullah Muhammad SAW. Lebih tingkatan lagi apa? Rukun warga. Bagaimana warga-warga bisa rukun? Itu dasarnya adalah man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Sekian yang saya sampaikan. Semoga ada manfaat dan hikmahnya. Jadi saya al-afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anda baru saja menyaksikan acara ini yang dipersembahkan oleh Sari jahe asli Keraton. Tiki tiki tiki.